Tia, Wita, Sakian. Berangkat semua ya. Ada yang telat satu, siapa namanya tadi? Telat berapa katanya? Kawalan tuh. Jangan telat ya. Biasa dapat. Ya. Untuk hari ini kita belajar tentang apa? Mau tahu? Kemarin terakhir belajar apa? Akhlak berdoa. Apa aja akhlak berdoa itu? Sikap berdoa itu apa aja? Kabur, terus berkoya-koya, apa lagi? Ria dan Sum'ah, terus ya, masih ingat ya, catat ya? Kalau nggak nyatet nggak bisa ya, Ya. makanya dicatat. Ya. Untuk hari ini kita belajar tentang penerapan fikih muamalah dalam asuransi, perbankan, dan koperasi. Ada yang pernah dengar kata asuransi? Perbankan syariah? Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk setelah kalian mempelajari bab ini, kalian bisa menjelaskan tentang fikih muamalah, asuransi bank dan koperasi syariah di masyarakat, bisa mengimplementasikan apa yang telah dipelajari nanti, dan menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran dari agama ya. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama itu ada asuransi syariah. Ada yang tahu asuransi syariah? Apa? Kita catat pengertian asuransi syariah. Catat ya. Ya. Catat dulu. Oke, berarti ini pengertian asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perasuransian. Sudah dicatat semua? Selanjutnya di sini juga ada perbedaan utama antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah itu memiliki konsep pengelolaan sharing risk yang dimana para peserta itu mempunyai satu visi, yaitu tolong menolong atau tabaruk. Tabaruk apa? Apa? Tabaruk itu kebajikan. Ya, sedangkan asuransi konvensional itu memiliki konsep pengelolaan transfer risk yang dimana risiko peserta itu ditanggung oleh perusahaan. Sudah paham perbedaan antara konvensional dan syariah? Oke, selanjutnya tujuan dari asuransi syariah. Asuransi syariah itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi akidah, misi ibadah, misi iktisadi, dan misi keumatan. Ya.
landasan hukum dari asuransi syariah. Untuk asuransi syariah udah Pak? Selanjutnya kita masuk ke bank syariah. Bank syariah itu apa? Ada yang tahu? Bank syariah itu bank yang biasa digunakan, yang sering digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, kayak biasanya guru TPQ itu kalau dapat kayak gajian atau insentif itu dari bank syariah. Nah, nanti masuk dari pemerintah masuk ke bank syariah. Biasanya itu dijadikan sebagai tabungan. Udah dicatat? Ya. Nah, bank syariah ini bank yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan Islam. Bank syariah itu ini ada dasar hukum bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam. Berarti nggak kayak bank yang lainnya ya. Itu ikutnya kan negara. Kalau bank syariah itu ya itu menganut prinsip-prinsip Islam atau aturan-aturan Islam. Udah Pak? Udah jelas belum? Selanjutnya ada manfaat dari bank syariah, yaitu yang pertama mendapatkan keberkahan. Jadi harta yang diperoleh dari aktivitas di perbankan syariah itu merupakan jalan yang diridhoi Allah SWT karena cara memperolehnya itu sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, bank syariah itu mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam. Ya. Jadi harta yang diperoleh akan berkah dan insya Allah bernilai manfaat. Selanjutnya menghindarkan dari praktik riba, gharar dan maisir. Bank syariah ini menerapkan bagi hasil kepada nasabah. Maksudnya keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh bank. Dengan sistem tersebut maka nasabah terhindar dari riba. Selanjutnya itu ada koperasi syariah. Sebelumnya ada yang tahu koperasi apa? Koperasi. Biasanya sekolah kan ada koperasi. Sama nggak sama koperasi syariah? Kayaknya apa? Apa? Kalau koperasi itu biasanya menjual barang-barang yang ya barang apa aja, nanti kalau udah di koperasi itu biasanya harganya lebih murah. Kalau koperasi syariah itu bentuk koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Seperti tadi ya, Pak.
Jadi dasar hukum koperasi syariah itu ada di Al-Quran dan Hadis, terus ada di Pancasila sila kelima dan Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Kalau sila kelima itu, Pancasila sila kelima itu bunyinya gimana? Apa ulangi ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukum koperasi syariah. Oke, selanjutnya ada manfaat koperasi syariah. Manfaat koperasi syariah itu antara lain ada membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota koperasi sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan pengurus dan anggotanya. Terus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para anggota koperasi dan masyarakat umum. Terus meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum berlandaskan syariat Islam. Di sini juga ada karakteristik koperasi syariah. Nilai-nilai koperasi syariah itu berlandaskan dari sifat-sifat Nabi atau Rasul. Apa aja sifat-sifat Nabi dan Rasul? Yang ada 4. Apa ya? Sidik, amanah, tabligh, amanah. Sidik artinya apa? Jujur, amanah, tabligh, ya, fatonah, dalam artian fatonah itu pandai ya, pandai dalam mengelola koperasi syariah tersebut. Ada juga riayah atau memiliki solidaritas dan empati yang tinggi dan mas'uliyah. Mas'uliyah itu artinya bertanggung jawab. Aslinya kalau semua pekerjaan itu harus mempunyai sifat mas'uliyah ya, harus bertanggung jawab. Sudah selesai nyerupnya? Sudah paham semua? Oke, karena pada materi apa tadi? Babnya? Ya, terus bank syariah. Terus yang satunya? Koperasi syariah. Udah paham semua ya? Udah dicatat semua? Nanti bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu bagi 3 kelompok ya. Iya. Mau baginya gimana? Urut absen apa berhitung? Apa di kelompok-kelompok aja? Ini kelompok 1, kelompok 2 mana? Ini gimana? Ininya. Ini kelompok 2 ya? Iya. Kelompok 3. Ini diskusi terkait materi yang tadi. Kelompok 1 pendapat apa itu? Tentang apa? Asuransi. Sebab apa? Asuransi syariah. Kelompok 2 pendapat sebab apa? Perbankan. Yang kelompok 3 tentang apa? Koperasi syariah.
waktu berapa? 5 menit cukup untuk diskusi. Jadi kan katanya udah paham ya. Nanti salah satu kelompok kerja ya di depan menjelaskan ya. Kalau dia bisa ditanyakan. Enggak ada. Ini saya kasih berapa sih? Sudah? Ya, Kelompok 3 sudah? ya. Dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Tadi Kelompok 1. Nino. Cepat aja Pak. Berdiri tadi. Sudah ya? Dari kelompok 1 dulu. Yang jelas ya? Yang ambil. Yang masa ini. Ya, juga enggak? Enggak. Jadi kelompok 1 itu mendapatkan soal terkait perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Nah, pada intinya asuransi syariah itu berdasarkan akad tabaruk atau apa tadi? Kejikan kalau menolak. Dan tidak ada riba serta barang dan prinsipnya ta'awun atau tadi kalau menolak. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan di kelompok 1? Ya. Nah, Mas. Selanjutnya kelompok 2. Saling berjalan.
Yang terakhir kelompok 3 boleh dibacakan. Yang terakhir Mbak. Apa yang membedakan koperasi syariah dan koperasi konvensional? Jelaskan apa yang digunakan. Koperasi konvensional berorientasi pada keuntungan materi, sementara koperasi syariah berorientasi pada keberkahan dan kesejahteraan bersama. Akad yang digunakan antara lain mudharabah bagi hasil, tawakat kerjasama, dan jasa pinjaman tanpa bunga. Terima kasih. Jadi dari kelompok 3 itu koperasi syariah itu berdasarkan prinsip keadilan dan tolong menolong. Dan akad yang digunakan itu ada apa aja tadi? Musyarakah. Musyarakah itu apa artinya Mbak? Kerjasama. Kerjasama. Musyarakah itu kerjasama. Mudharabah itu bagi hasil dan al-hasad Pinjaman tanpa bunga. ya. Sudah paham semua? Oke, udah paham semua ya materi pada hari ini? Jadi intinya asuransi syariah, bank syariah, dan apa lagi satunya? Koperasi syariah itu yang menganut dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin cukup sekian ya materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya tugas individu ya untuk kalian.